Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Akbar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Oke, ini lanjutan dari pertemuan yang ke-1, hidup bersih semua jadi nyaman. Minggu lalu Bapak sudah memerintahkan kalian di rumah untuk mencari referensi tentang bagaimana caranya untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ingat kan? Ntar lagi kita share ya. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa kita berdoa, kita harus berdoa, harus selalu diawali dengan doa. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan dunia kali ini, yaitu pandemi yang memaksa kita untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Al-Fatihah. Terima kasih. Mari kita mulai pembelajarannya. Bersuci dari dua macam hadas, hadas besar dan hadas kecil. Di sini sudah terdapat 3 gambar ilustrasi. Yang pertama, gambar orang sedang berwudu. Yang kedua, gambar orang sedang mandi. Yang terakhir, gambar orang, lagi ngapain itu orangnya? Kok megang-megang tanah? Nah, itu orang sedang bertayamum. Nanti Bapak jelaskan kenapa kok orang megang tanah. Apa itu tayamum? Kenapa kok tayamum? Nanti kita jelaskan bersama-sama. Yang pertama, bersuci dari hadas besar. Bagaimana yuk caranya yuk? Bagaimana? Kemarin sudah Bapak suruh kalian untuk mencari referensi bagaimana cara untuk bersuci dari hadas besar. Tentunya tidak ada cara lain selain mandi. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering juga disebut mandi janabat atau mandi junub. Ketika kalian tidak menemukan air untuk mandi, maka cukuplah dengan melakukan tayamum. Tata cara mandi wajib. Yang pertama yaitu niat. Waduh, kok ketutupan niatnya. Oke, nanti kalian bisa lihat niatnya itu di buku kalian, di buku paket kelas 7 halaman 36. Kalian buka buku paketnya halaman 36. Di situ ada niat mandi wajib yang lafadznya berbunyi seperti ini. Jangan lupa didahului dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafa'il hadatsil akbari ya, bukan asgori. Akbari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kalau hadasil asgori itu wudu, asgori itu kecil. Yang kedua yaitu menghilangkan sisa najis yang masih membekas di badan. Jadi ketika sisa-sisa najis masih menempel di badan itu harus dihilangkan dulu. Sebelum kalian mandi itu dihilangkan dulu, dibersihkan dulu,
baru kalian bisa lanjut mandi. Yang ketiga yaitu membasahi seluruh tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika najis yang ada atau yang menempel pada tubuh kalian itu sudah dibersihkan, sudah ainiyah, ada yang masih ingat apa itu ainiyah? Ainiyahnya itu dibersihkan, sifat-sifat seperti bau, terus zatnya ataupun rasanya itu sudah hilang, maka itu menjadi hukmiyah. Caranya yaitu membasuh seluruh tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dan selanjutnya yaitu bersuci dari hadas kecil. Ada yang masih ingat hadas kecil itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, hadas kecil yaitu yang disebabkan oleh BAB, buang air besar, buang air kecil, terus tertidur, terus bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, itu hadas kecil. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara berwudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara membasuh anggota wudu. Apa saja anggota wudu? Apa saja yo? Anggota wudu itu adalah muka, kedua telapak tangan, rambut, kepala ya, sebagian kepala nih, terus kaki, sama kaki. Yang kedua yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib ketika ketiadaan air atau karena beberapa hal. Misalkan terjadi kekeringan, naudzubillah min dzalik, terjadi kekeringan yang sangat panjang sehingga sumber air mati, persediaan air tidak ada, terus kalian memiliki hadas besar atau hadas kecil, ya satu-satunya cara yaitu dengan cara tayamum atau mengganti wudhu menggunakan debu loh ya, debu. Tata cara berwudhu yang pertama yaitu niat berwudhu. Lafadznya yaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Asghari, kalau mandi besar, mandi wajib tadi itu apa? Akbari, ya, karena hadasnya hadas besar. Kalau ini kan hadas kecil, maka asghari, jangan sampai keliru ya, jangan sampai tertukar. Yang kedua, disunahkan. Jadi sebelum kalian itu membasuh anggota wudhu yang lain, setelah melafalkan niat, kalian itu disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan, dicuci di sela-sela. Jadi di sela-sela begini ya, sampai bersih semua. Terus dilanjutkan berkumur. Sunahnya itu 3 kali. Setelah berkumur yaitu membersihkan lubang hidung. Dibersihkan lubang hidungnya. Nah, disunahkan untuk menyedot atau menghirup sedikit air. Terus ke atas, terus dihembuskan secara cepat. Nah, jadi itu disunahkan. Rasulullah melaksanakan itu untuk membersihkan aliran pernapasan. Itu baik untuk aliran pernapasan. Nah, selanjutnya yaitu membasuh muka. Ini muka ya. Nah, ini dibasuh 3 kali sunahnya. Dan selanjutnya membasuh kedua tangan, mulai sini sampai siku. Ini harus terbasuh semua. Ketika tidak terbasuh, ada yang masih kering, maka wudhunya tidak sah. Nah, yang kelima yaitu mengusap kepala. Kepala itu mulai sini, ujung rambut yang bagian sini sampai ke belakang. Nah,
Tetapi ketika kalian itu semuanya sekolah terus pakai minyak rambut pomade, terus takut pomade-nya hilang, itu cukup membasuh rambut saja, itu ada yang mengatakan sudah sah, atau meneteskan air saja sampai terkena kulit kepala itu juga sudah sah. Sudah, sebagian ulama sudah mengatakan sah. Yang keenam yaitu disunahkan membasuh telinga. Jadi ketika kalian membasuh rambut nah ini lanjut membasuh telinga, nah sebanyak 3 kali juga. Nah itu disunahkan tapi ya, meskipun gak dilaksanakan gak apa-apa, membasuh kepala saja begini itu sudah cukup. Yang ketujuh yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi ketika kalian berwudu itu ujung kaki sampai mata kaki itu harus terbasuh, wajib ya, sama kayak tangan. Ketika tidak terbasuh maka wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Yang terakhir tertib. Nah di sini maksudnya tertib itu harus sesuai tuntutannya, dari niat, masuk muka, masuk kedua tangan, mengusap kepala. Jadi kalian tidak boleh masuk muka dulu, masuk muka dulu terus niat, terus basuh kaki. Nah itu nggak boleh, itu tidak sah itu ya. Yang materi yang terakhir yaitu tata cara tayamum. Bapak tadi di awal sudah bilang tayamum adalah sebuah pengganti ketika kalian memiliki hadas besar atau hadas kecil dan tidak tersedia air. Khusus untuk hadas besar, ketika tidak ada air, kalian itu mengganti dengan tayamum. Terus di suatu daerah ketika kalian berpindah terus menemukan air, maka itu kalian itu harus mengganti tayamum itu dengan mandi. Tetap harus mandi kalian ketika menemukan air, itu tetap harus mandi, wajib. Oke, tata cara tayamum ini adalah niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammumi listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang pertama sama dengan wudhu ya, tapi ini menggunakan debu. Jadi pertama itu tangan kalian ini ditempelkan ke debu. Nah, tempelkan ke debu. Tes. Setelah ditempelkan itu tangannya itu diginikan. Nah, jadi biar tidak terlalu banyak debu yang menempel. Jadi takutnya kalau debunya yang menempel terlalu banyak nanti muka kalian hitam. Jadi harus diginikan biar debunya tidak terlalu banyak. Nah, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Jadi diusapkan gini aja sudah cukup ya, nggak usah terlalu kayak wudhu pakai air gitu, tidak usah. Yang kedua yaitu mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Jadi ketika kalian sudah mengusap muka itu, kalian itu tangannya itu dibersihkan dulu. Nah kalau sudah bersih, kalian itu ambil debu lagi, ginikan lagi. Biar tidak terlalu banyak. Nah, terus mengusap tangan kanan dulu ya. Caranya itu gini. Nah, tangan ini dibagi dua, bagian sini sama bagian atas. Nah, untuk yang pertama itu bagian sini dulu. Caranya begini. Tes, tempelkan, terus bawah, tarik. Nah, terus naik ke atas. Ke ujung, pakai yang ujung. Udah guys, yang sini kan ada debunya jadi tidak usah. Nah, terus begitu pula dengan yang ini, tempelkan, tarik ke bawah sampai siku, terus naik ke atas. Nah, itu sudah sah. Yang terakhir, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Tadi sudah saya jelaskan. Untuk kaki itu tidak perlu, karena dengan muka dan tangan saja sudah cukup. Karena apa? Karena orang yang melakukan tayamum itu adalah sudah bisa dipastikan bahwa orang itu terdesak atau dalam keadaan yang darurat. Maka
kita sebagai orang Islam itu patut bersyukur ya, karena orang yang darurat itu maka akan lebih mudah. Sesuatu yang sulit dalam agama itu maka malah akan membuat lebih mudah kita. Gak ada air, ya pakai debu. Misalkan di hutan tidak ada makanan halal, ya tidak apa-apa makan makanan yang diharapkan, asal dalam keadaan darurat, dan itu pun hanya untuk menyambung hidup saja. Ya, itu tata cara toharoh. Apa tadi? Pertama itu mandi wajib, itu untuk hadas besar. Yang kedua wudhu, itu untuk hadas kecil. Yang ketiga tayamum, untuk menggantikan wudhu dan mandi wajib ketika dalam keadaan darurat, tidak ada air. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan pada hari ini. Terus belajar. Bapak berharap kalian tidak hanya belajar dari video yang Bapak unggah ini, kalian bisa belajar dengan membuka buku kalian kembali atau searching di internet atau melihat video-video yang berkaitan dengan toharoh. Oke, minggu depan dalam pertemuan berikutnya Bapak akan membahas hikmah dari toharoh, hikmah dari bersuci, karena setiap hal pasti ada hikmahnya. Baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak jelaskan. Terima kasih. Oh ya, untuk minggu depan itu kalian cari referensi ya, cari di internet, cari di Google, apa sih hikmah toharoh. Nanti kita sharing bareng-bareng, oke? Terima kasih. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu kita yang pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita, orang lain, dan orang-orang di sekitar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.